Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa waktu yang lalu di salah satu video kita ada yang bertanya, ada yang bilang bahwa ada yang komen bahwa saya terakhir belajar Java di versi 1.6. Nah, kemudian sudah lama tidak pegang Java dan sekarang Java sudah di versi 21. Nah, apa saja yang berubah, kemudian apakah saya perlu belajar lagi dan apakah pengetahuan saya masih relevan dan sebagainya gitu. Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang perkembangan Java dari sejak Java 6 sampai Java sekarang di Java 21. Oke, ikuti terus videonya. Selamat mengikuti. Nah, sejujurnya saya sendiri sebagai yang tiap hari coding Java, saya juga tidak hafal ya perubahan-perubahan di setiap versinya. Yang saya ingat secara detail itu adalah di Java 8 ada tambahan sintaks sehingga kita bisa melakukan functional programming dengan Java gitu ya. Tadinya untuk bisa functional programming itu sebetulnya bisa juga, tapi sintaksnya rada-rada bulet gitu ya, rada-rada jelimet karena kita harus pakai teknik yang namanya anonymous inner class gitu. Nah, sekarang di Java 8 itu dia sudah menyediakan function dan kemudian function tersebut bisa kita masukkan ke dalam sebagai argumen dalam method gitu. Jadi kita bisa memasukkan function ke dalam function gitu ya. Nah, itu disebut dengan istilah lambda. Nah, kemudian yang saya ingat lagi saya lupa kalau nggak salah Java 11 ya. Di Java 11 itu ada perubahan nama package yang tadinya Javax pakai X ya, Javax Servlet itu berubah menjadi Jakarta. Jadi Jakarta Servlet gitu ya. Nah, demikian juga dengan package-package yang semuanya berawalan Javax itu berubah nama menjadi Jakarta. Nah, saya agak lupa alasannya kenapa, cuman kalau nggak salah ada kaitannya dengan copyright dari Oracle karena Microsystem dibeli Oracle, kemudian trademark Java pindah juga ke Oracle, sehingga dia melarang untuk menggunakan Javax di dalam nama package. Nah, kemudian demikian juga dengan Java EE ya, Java EE atau Java Enterprise Edition itu dilarang sama Oracle untuk dipakai, sehingga akhirnya komunitas mencari nama baru dan dipilihlah nama Jakarta karena Jakarta adalah ibu kota dari Pulau Jawa gitu ya, dari Java gitu. Nah, jadi singkat cerita akhirnya Java EE diganti nama menjadi Jakarta EE, kemudian package-package Javax juga diganti menjadi Jakarta gitu. Nah, ini lumayan signifikan karena ini mengharuskan kita untuk mengedit source code ya, karena yang source code kita tadinya importnya Javax Servlet, kita harus edit menjadi Jakarta Servlet gitu. Nah, ini effortnya lumayan juga, apalagi kalau misalnya kita banyak menggunakan servlet dan juga kita banyak menggunakan Java persistent atau Javax ya. Jadi yang biasanya Javax persistent misalnya entity class, kemudian many to one dan sebagainya. Nah, itu perubahannya lumayan signifikan gitu ya. Jadi kita harus ngeditin satu-satu. Ya memang sebetulnya ngeditnya tidak sulit, tapi cukup membuat ini ya. Tapi cukup melelahkan juga gitu ya. Nah, jadi untuk supaya lebih komprehensif ya, saya coba googling dan di sini ternyata ada orang namanya David Sakvari atau siapa ini, bacanya susah ya karena pakai karakter aneh-aneh. Dia sudah merekap atau membuat rangkuman dari apa saja yang berubah di Java sejak Java 8 sampai Java 21 gitu. Ya. Nah, sedangkan dari Java 1.6 yang ditanyakan di komentar sampai ke Java 8 itu seingat saya tidak ada perubahan
yang signifikan ya. Saya lupa generik itu adanya di berapa, kalau nggak salah sebelum Java 8 juga sudah ada. Jadi saya lupa lah itu berapa. Nah, kita mulai dari Java 8, kenapa? Karena Java 8 ini adalah versi Java yang paling awet sampai sekarang gitu. Karena banyak orang dia tidak mau mengupgrade versinya ke 11, sehingga tetap bertahan di Java 8. Ya mungkin karena tadi masalah masalah penamaan package ya yang mengharuskan kita mengedit sekian banyak atau sekian ratus atau sekian ribu source code kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya banyak aplikasi, ya tentu saja itu cukup melelahkan gitu ya. Nah jadi, eee, karena hal itu jadi banyak juga orang yang tetap bertahan di Java 8 sampai sekarang, bahkan sama Oracle dan sama Amazon dan lain-lain itu support terhadap Java 8 itu yang tadinya sudah discontinue terus menerus diperpanjang 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 gitu ya, walaupun ada beberapa yang pasang tarif ya. Jadi kalau mau disupport Java 8-nya tetap kita harus bayar gitu ya. Tapi ada juga yang gratisan gitu. Tapi ya anyway, Java 8 ini yang dia paling die hard gitu ya. Jadi susah banget, nggak mati-mati, tetap ada terus di production gitu. Nah, jadi dari 8 sampai 21 ini si David Sarkvari ini dia sudah membuat rangkuman ya. Jadi di sini ada beberapa perubahan yang saya nggak akan bacain semua, nanti kalian baca sendiri aja di sini. Nah, saya hanya akan highlight aja yang beberapa yang penting ya. Nih di sini dia sudah bikin kategori fitur language ya, jadi bahasa pemrogramannya sendiri, kemudian ada API, ada performance improvement, security improvement dan seterusnya gitu. Nah, kita akan lihat di ini ya, ini kita gedein dulu hurufnya. Pattern matching for switch ya. Nah, jadi di sini dia switch itu kalau dulu dia masukannya hanya integer saja, kemudian nanti jadi yang ada di case ini semuanya integer ya. Nah, jadi di Java 21 itu sekarang sudah bisa. Jadi ini baru ya. Kita bisa menggunakan memilih case ini berdasarkan tipe data, kemudian bisa juga ada klausulnya di sini ya. Kemudian bisa juga nanti memasukkan tipe data selain integer gitu. Kalau nggak salah string juga bisa ya. Nah, jadi nanti ini lebih canggih lah dia. Nah, ini switch ini saya tidak terlalu banyak pakai, jadinya nggak ngaruh juga ya. Saya bisa hitung dengan jari kapan saya pakai switch di dalam kode program saya gitu. Jadi ini emang jarang dipakai gitu. Nah, kemudian di sini ada record pattern ya. Record pattern ini saya nggak paham juga, nggak pernah pakai ya, skip. Kemudian variabel yang tidak dikasih nama. Nah, ini jadi ada variabel, kemudian nama variabelnya underscore gitu ya. Nah, jadi ini juga saya nggak tahu ini gunanya buat apa ya. Kemudian di sini ada pattern, juga nggak dikasih nama, diganti underscore, nggak tahu juga buat apa. Nah, kemudian di sini ada string template ya. String template itu, nah di sini di sini kita bisa memberikan variabel di dalam string, dan kemudian variabel tersebut akan diganti dengan value-nya ya. Jadi ini mungkin berguna kalau misalnya kita punya string yang panjang, kemudian di dalamnya ada banyak variabel-variabelnya gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai string template ya. Nah, seperti ini. Kalau biasanya zaman dulu ya bisa juga, cuman kita pakai sambung-sambungan string. Jadi stringnya ditutup dulu, kemudian dikasih tambah, kemudian kita kasih variabel, dia tambah lagi, kemudian kita buka lagi string lanjutannya gitu, pakai tanda kutip 2. Nah, ya seperti itu agak-agak capek memang karena kita harus buka tutup, dan kadang-kadang si tanda kutipnya itu nggak ketinggalan pasangannya dan seterusnya gitu. Jadi ribet lah. Nah, dengan ini dia bisa lebih gampang lah gitu ya. Nah, kemudian di sini unnamed class ya, unnamed class dan instance main method ya. Nah, ini jadi zaman sekarang kita bisa bikin void main dan ini langsung ada codingnya gitu. Nah, ini sih kalau saya bilang
juga salah satu fitur yang kita sangat jarang pakai ya, karena zaman sekarang itu biasanya kita bikin aplikasi menggunakan, framework misalnya Spring Boot, Quarkus, dan sebagainya, yang mana aplikasinya itu, adalah aplikasi web dan kemudian pada waktu di-run, dia akan menjalankan web server gitu. Jadi yang punya main class itu ya si web servernya, misalnya Tomcat atau Jetty dan lain-lain gitu ya. Jadi kita sangat jarang membuat, method main ya, eee, terakhir bikin method main itu kalau nggak salah waktu saya bikin aplikasi desktop dan itu mungkin udah belasan tahun yang lalu gitu. Nah ini sebetulnya buat, mungkin untuk menyaingi, bahasa-bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Ruby yang dia kalau belajar coding tuh nggak usah bikin kelas dulu, langsung aja, ngetik terus langsung jalan gitu ya, atau C++ gitu kan, langsung bikin main class bisa di-run gitu, nggak usah bikin kelas dulu ya. Ya anyway, untuk bikin aplikasi kecil-kecil ya, scripting kecil-kecil dan mungkin untuk, mengajarkan pemrograman buat pemula ya ini mungkin kepake. Tapi untuk sehari-hari yang saya biasa biasa lakukan sih ini, nggak kepake sama sekali ya. Oke, ini baru ada di Java 21. Nah, jadi, untuk Java 8 ya nggak bisa tentunya ya. Kemudian di sini ada shield class. Shield class ini supaya tidak bisa di-extend ya. Mmm ini apa nih, ini juga saya tidak pakai nih shield class ini. Kenapa? Karena biasanya yang main-main inheritance ini biasanya yang bikin framework. Nah, kalau kita sebagai end user atau yang bikin aplikasi bisnis itu biasanya jarang menggunakan extend-extendan gini, ya. Lanjut lagi, record ya. Nah, ini record class. Record class ini kalau kita mau bikin DTO atau data transfer object ya, biasanya kita bikin, objek yang, bikin kelas yang isinya cuma variabel, kemudian nanti ada getter setternya dan kemudian getter setternya itu kita hilangkan dan kita ganti dengan lombok gitu. Nah ini, bagus sebetulnya ya, cuma, terakhir saya cek itu dia belum bisa untuk menggantikan entity class gitu. Jadi tetap aja entity class itu, kita tetap pakai kelas biasa, kemudian dikasih annotation, add data dari lombok gitu ya. Nah jadi, saya belum lihat lagi apakah di zaman sekarang ini, para pembuat library JPA dan Hibernate itu dia sudah mengakomodasi belum untuk kelas record ya. Tapi ya anyway, kalau lihat-lihat sekilas dia untuk return value yang ke user itu dia sudah bisa dipakai, tapi untuk, persisten ke database ini masih belum bisa ya. Terakhir saya tahu, nanti mungkin kalau kalian, sudah pernah coba dan bisa ya, silakan di kolom komentar ya. Oke, kemudian ini, pattern matching ini untuk pengecekan tipe data, ini juga saya nggak pernah pakai. Nah, kemudian ada text block. Nah, text block ini sangat, kalau ini kepake ya. Jadi, string biasanya kalau kita bikin string panjang itu, kalau kita mau dibikin satu layar gitu ya, biar nggak usah scroll ke samping gitu, itu kita, sambung-sambung. Jadi kita ganti baris baru, kemudian stringnya ditutup, dikasih tanda tambah, kemudian kita bikin string baru di bawahnya, tanda tambah lagi dan seterusnya gitu. Ya itu agak-agak menyulitkan karena, si string yang sudah dikasih tanda tambah-tambah itu jadi nggak bisa kita kopas ke tempat lain gitu. Jadi kalau mau ke Notepad atau ke SQL, misalnya kita bikin SQL panjang gitu ya. Nah, SQL panjang itu kita mau kopas ke kode program Java gitu. Nah, itu rada ribet ya. Kalaupun udah kita format dengan tanda-tanda tambah tadi, begitu kita mau cobain misalnya MySQL Workbench gitu, itu nggak bisa dikopas gitu. Harus dibuangin dulu tanda tambahnya. Nah, ini memang menyulitkan. Nah, jadi sekarang, di Java ada text block ya, ada text block. Nah, text block itu, pakai kutip tiga, kemudian kita bisa bikin string yang dia, banyak baris tanpa kita harus sambung-sambung pakai tanda plus itu. Nah, jadi kalau kita bikin SQL dalam yang panjang gitu, kita tinggal kopas saja bisa dengan string, dengan kutip 3 itu ya. Nah, jadi seperti itu untuk text block ya. Nah, kemudian ini switch lagi, kemudian ini var ya. Var ini untuk mendeklarasikan variabel, jadi nggak usah sebutkan tipe data dan sebagainya. Kemudian ini modul sistem. Oh ya, modul sistem ini juga lumayan
lumayan disruptif ya, atau lumayan mengganggu juga karena beberapa package itu jadi tidak bisa compile karena dia belum ada deklarasi modulnya gitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu gimana di belakang layarnya, soalnya saya memang agak-agak telat, dari Java 8 ke 11 itu agak-agak telat juga ya karena banyak breaking changes gini. Jadi ya udah saya biarin dulu nggak upgrade-upgrade. Pada waktu upgrade ternyata sudah solve ya, sudah solve. Nah, nggak tahu itu mungkin si pembuat library-nya karena kita banyak pakai library open source, jadi yang bikin itu lebih lebih gercep gitu ya, sama dia disediakan. Jadi intinya kita harus bikin, file namanya modul info.java gitu, yang menjelaskan di aplikasi kita di library itu ada package apa aja gitu kan. Nah, jadi itu, sebetulnya, kepake juga enggak sih ya, karena project Jigsaw ini, eee, untuk mencapai modularity ya sebenarnya untuk biar dia lebih modular gitu. Cuman ya ini jatuh-jatuhnya mungkin kayak OSGI di zaman dulu gitu. Jadi artinya tidak tidak berkembang lah karena terlalu ribet cara pakainya gitu. Nah, anyway, jadi di sini, ini mungkin kalau yang biasa JavaScript udah ini ya, jadi dia requires apa, kemudian export apa, itu kita deklarasikan di dalam suatu file gitu ya. Nah, ini nanti akan menjadi, modul gitu ya. Nah, jadi, di Java 9 ini karena adanya modul modul sistem ini, maka, banyak library yang dia entah antara dia ada warning-nya ataupun dia sama sekali tidak bisa compile gitu. Nah, jadi, ribet. Nah, kemudian, beberapa saat kemudian, ya tiba-tiba menghilang ini. Maksudnya, tiba-tiba saya cobain upgrade ke 11 tuh kok, lancar gitu ya. Ya mungkin itu tadi, apakah si developernya menambahkan si modul info ini ataukah si Jigsaw-nya ini dimodifikasi supaya tidak terlalu wajib gitu ya, nggak terlalu mandatori harus ada gitu. Nah, saya nggak tahu di belakang layarnya gimana, kalau kalian tahu ya silahkan komen lagi di kolom komentar. Tapi anyway, project Jigsaw ini kita nggak pakai juga sih, ya. Nah, kemudian ini, private method di interface ya. Nah, interface itu kalau zaman dulu, interface itu adalah suatu kelas yang dia tidak punya tidak punya method yang, konkret. Jadi metodenya abstrak semua gitu ya. Cuman deklarasinya aja, deklarasi namanya, parameternya apa saja, kemudian dia akan mengembalikan return value-nya apa gitu. Nah, tapi di zaman sekarang ternyata dia jadi boleh ada metodenya, namanya default method gitu ya. Jadi si method yang tadinya cuma deklarasi ternyata jadi boleh ada implementasinya gitu ya. Nah, jadi di sini nanti berarti yang dulu kita di Java itu tidak pernah ribut masalah multiple inheritance ya, karena kalau multiple inheritance itu kalau kita kita inherit dari dua kelas, sedangkan kelas itu punya method yang namanya sama, signature-nya sama gitu ya. Begitu kita extend di dua-duanya, nah itu kan jadi problem. Apakah nanti yang berlaku di dalam subclass-nya ini apakah method dari parent yang satu atau parent yang lain gitu kan. Nah, itu namanya diamond problem. Nah, di sini ada bagaimana ini konsekuensinya ini saya juga nggak terlalu tahu karena saya juga ini method di dalam interface ini juga saya tidak pakai juga gitu ya. Kemudian ada try with resources. Nah, ini lumayan kepake ya, walaupun jarang tapi kepake. Jadi biasanya kalau kita buka resource ya, buka resource itu misalnya kita, buka file gitu ya, buka file. Nah, buka file ini nanti kan, dia harus ada try catch ya, kalau kalau buka file itu nanti, ada exception yang harus kita catch, misalnya IO exception atau file not found exception gitu ya. Nah, ini, biasanya kita open-nya di try, kemudian, setelah kita baca filenya, kemudian kita close gitu. Nah, close-nya ini ternyata menimbulkan exception lagi gitu, sehingga di dalam try catch itu kita akan punya try catch lagi gitu ya, untuk meng-catch pada waktu kita closing-nya tersebut gitu. Atau misalnya close-nya kita taruh di finally, supaya dia memastikan bahwa dia tertutup walaupun kita terjadi exception di atas gitu. Jadi si filenya ini pasti ketutup gitu. Nah, di finally ini nanti kita harus bikin block try catch lagi karena memanggil method close itu ternyata, ada throw exception juga gitu kan. Nah, jadi, panjang lah urusan.
Nah, dengan try with resources ini kita nggak usah nge-close si file tadi. Jadi waktu di try dalam kurung kita buka filenya, kemudian jadi try ini jadi bisa ada argumennya ya. Jadi try misalkan dalam kurung file sama dengan open file gitu kan. Nah, nanti begitu kita selesai udah biarin aja. Nanti begitu kurungnya selesai sama dia akan ditutup gitu. Setelah ditutup berarti kita nggak usah panggil close dan juga kita tidak perlu pusing mengenai masalah apa tadi, mengenai masalah catch gitu ya, catch. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah perubahan-perubahan yang berkaitan dengan bahasa ya. Di sini ada save var args, ini juga saya tidak pakai, no deprecation warning dalam import statement. Nah, ini juga nggak terlalu terasa sih karena biasanya import itu begitu kita nggak pakai lagi kita langsung klik kanan organize imports gitu ya. Jadi tidak dipakai juga. Nah, jadi ini untuk perubahan kategori pertama yaitu yang berkaitan dengan si bahasa pemrograman Java itu sendiri gitu. Nah, sebetulnya ini masih panjang ya, masih banyak new API dan lain-lain, cuman ini ya bisa dibaca sendirilah karena ya nggak perlu saya bacain, karena ini sudah ada juga. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, kemudian juga kalau ada yang nggak ngerti dari bacaan ini, silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas dan kita tunjukkan contoh codingnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain ini sementara saya nggak bacain, silahkan dibaca sendiri. Mungkin kalau ada waktu luang lagi nanti kapan-kapan kita akan lihat lagi ini dan kemudian kita bahas yang kira-kira sering dipakai dan dampaknya cukup signifikan. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang masih di Java 6 ya segera tingkatkan kemampuan, kemudian update lagi skill-skillnya, knowledge-nya, kemudian latihan coding lagi supaya bisa tetap up to date dengan perkembangan saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.